Halo sahabat tani, salam satu lumpur dari Bali. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan kondisi daun padi yang mulai menguning. Nah, ini kita lihat hampir semua hamparan terlihat daun padinya menguning. Nah, dari sini saya bisa simpulkan bahwa padi ini terserang penyakit hawar daun atau yang sering kita sebut sebagai penyakit kresek. Nah, penyakit kresek ini sangat berbeda dengan penyakit blast yang disebabkan oleh jamur. Penyakit kresek atau yang biasa kita sebut hawar daun ini justru disebabkan oleh bakteri. Nah, penyakit kresek pada tanaman padi yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae. Nah, yang mana serangan bakteri ini dapat mengakibatkan kerusakan pada tanaman dan juga dapat menurunkan hasil yang signifikan, atau mungkin pada serangan berat bisa terjadi pusuh atau gagal panen. Serangan kresek ini bisa menyerang padi mulai dari fase vegetatif sampai dengan fase generatif ya. Penyakit ini bisa menimbulkan gejala hawar atau dalam bahasa Inggrisnya blight. Kita lihat bahwa gejala kresek dimulai dari tepi daun. Nah, tepi daun berwarna keabu-abuan dan kemudian mulai menguning dan menjadi kering. Nah, pada bagian yang kering ini akan semakin luas atau semakin meluas ke arah tulang daun hingga seluruh daun akan tampak mengering. Bila serangan terjadi saat berbunga, maka terkadang proses pengisian gabah menjadi tidak sempurna, menyebabkan bulir padi menjadi hampa. Penyakit kresek juga termasuk dalam kategori penyakit yang terbawa benih. Nah, penyakit kresek bisa ditularkan juga melalui angin, air, dan alat-alat pertanian, dan juga kelembaban yang tinggi. Apa saja yang mempengaruhi penyakit ini? Ada beberapa faktor, diantaranya yaitu yang pertama, pemupukan nitrogen yang terlalu tinggi. Yang kedua, kondisi cuaca, yaitu hujan dan angin kencang. Yang ketiga, perkembangan meningkat seiring pertambahan umur tanaman. Ketika fase pembungaan merupakan fase yang paling kritis peningkatan keparahan penyakit. Nah, lalu bagaimana cara penanganan penyakit kresek ini? Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu pemupukan secara berimbang. Pemupukan secara berimbang ini yaitu pemupukan dengan unsur NPK yang berimbang. Dan kita hindari pemupukan saat tanaman memasuki fase bunting. Yang kedua, sanitasi lingkungan. Kita lakukan penyiangan gulma. Yang ketiga, kita lakukan pengairan secara berselang atau intermittent. Kemudian yang selanjutnya, penggunaan pestisida bila serangan sudah mencapai ambang
pengendalian, yaitu bisa menggunakan bahan aktif, agrimisin, atau tembaga hidrosida pada saat padi berumur 14 hari setelah masa tanam, kemudian 24 hari setelah masa tanam, dan selanjutnya 48 hari setelah masa tanam. Di sini kita bisa mengaplikasikan fungisida dan bakterisida. Terserah merek dagang apapun, yang jelas yang mudah didapatkan di daerah masing-masing. Saya di sini bukan ahli petani, ahli pertanian, ataupun di sini saya bukan sebagai penjual produk tertentu. Silakan Bapak dan Ibu-ibu petani bisa pilih obat sesuai kemampuan dan sesuai keinginan. Dan sekali lagi saya tekankan di sini, saya bukanlah seorang ahli pertanian, melainkan ini melalui pengalaman pribadi. Jika ada yang menyimpang, mohon saudara-saudara, teman-teman, sahabat tani semua saling mengisi dan saling meluruskan. Sekian dulu video dari saya. Ketika ada salah kata, mari saling memaafkan. Terima kasih.